Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Alan Kurniawan, mahasiswa program studi pengintaraan jauh dan sistem informasi geografis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan NIM 22349006. Nah, di video kali ini Alan akan mempresentasikan tentang presentasi bisnis plan dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Latar belakang, dessert dikonsumsi dengan tujuan untuk membantu mencerna makanan dan menyegarkan mulut setelah mengkonsumsi hidangan utama. Dessert bisa dinikmati kapan saja dengan berbagai varian yang menarik. Dengan banyaknya varian dessert yang sekarang beredar di pasaran, muncul ide usaha Sweety untuk memproduksi dan menjual dessert dengan bentuk cup yang berbahan dasar cake, puding, dan susu dengan kombinasi topping biskuit seperti Oreo. Bisnis makanan adalah salah satu bisnis yang dikatakan tidak akan pernah mati karena akan selalu dicari oleh semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun tujuan dari bisnis ini adalah yang pertama, memberikan alternatif bagi pasar untuk memilih kuliner yang praktis, manis, dan menarik. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan harga terjangkau. Serta yang ketiga, memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis aspek pasar. Yang pertama yaitu peluang bisnis. Peluang bisnis usaha di Starbucks ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh dibanding kondisi normal. Jadi saat ini peluang bisnis ini semakin merajalela karena tingkat konsumsi masyarakat ini yang semakin tinggi karena setiap ada usaha baru pasti setiap kalangan itu ingin mencoba dan ingin merasakan. Yang kedua, kita masuk ke dalam kondisi persaingan. Persaingan dalam ide perencanaan bisnis ini cukup banyak peminatnya yang sama-sama ingin berbisnis dengan produk yang sama. Karena peluang usaha dessert box yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat. Jadi setiap orang ingin berusaha dengan kondisi yang sama. Jadi kondisi persaingan yang pun cukup ketat. Bagaimana analisis aspek pasarnya? Usaha pemasaran yang akan dilakukan, seperti pemanfaatan sosial media, bisa menjadi konsep pemasaran online di saat memulai ide bisnis baru ini. Sosial media yang digunakan adalah Instagram ataupun media sosial lainnya seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Dengan mengandalkan platform sosial media tersebut dan memaksimalkannya dengan baik, maka nanti akan memberikan insight bagi pemiliknya saat mengembangkan bisnisnya. Menggunakan sosial media ini juga banyak menguntungkan bagi kita pebisnis baru. Salah satunya kita akan dapat menjangkau orang-orang di luar wilayah yang menjadi tempat usaha kita. Contohnya kita memiliki usaha di Jalan Enggang, Kecamatan Koto Tangah. Namun nanti jika kita informasikan di media sosial, maka pelanggan kita tak hanya dari wilayah Koto Tangah saja begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis aspek teknis atau produksi. Bagaimana sih layoutnya? Usaha bisnis ini akan memanfaatkan peluang bekerja sama dengan pebisnis lain atau dengan influencer yang sedang tren atau pengikutnya di sosial media banyak sebagai strategi membentuk usaha baru. Jadi kita bisa memanfaatkan influencer dengan bermedia sosial tadi. Kita dapat mengendorse namanya influencer tersebut. Jadi kita bisa mengenakan produk kita bahwa kita ada produk baru yang bisa dinikmati kapan saja dan bagaimananya. Dengan ide perencanaan bisnis ini juga akan memakan budget yang terbilang hemat ongkos produksi di awal karena bisnis juga akan berkolaborasi dengan beberapa UMKM yang bergerak dalam bidang yang sama. Jadi kita bisa memanfaatkan hal tersebut jika kita mengembangkan bisnis yang baru. Aspek teknis dan produksi, pemilihan mesin atau teknologi yang dapat digunakan. Peralatan produksi pada usaha Sweety berupa mixer, chopper, kompor gas, panci, pengaduk, dan gunting. Jadi kita masih menggunakan alat-alat yang manual, sehingga kita dapat menghemat budget pengeluaran tentang media mesin atau teknologi ini. Nah, teknologi yang digunakan masih sederhana dengan bantuan tenaga manual. Jadi kita bisa menghemat budget kita. Semua peralatan untuk proses produksi dalam keadaan bagus dan bersih. Jadi kita menggunakan kualitas yang bagus untuk diberikan kepada pelanggan sehingga dapat menjamin kebersihan dan kualitas produksi. Jadi kita tetap memperhatikan kondisi-kondisi peralatan kita sehingga kita bisa menjamin mutu dan kualitas kita tentang bisnis kita tersebut. Jadi kita bisa untung dan pelanggan pun bisa terhindar dari hal-hal yang tidak mengenakan nantinya. Seperti itu.
Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam analisis aspek finansial. Yang pertama, kebutuhan dana. Modal awal usaha yang dibutuhkan untuk pertama kali dalam memulai ide bisnis ini yaitu kurang lebih 50 juta rupiah, meliputi kontrak bangunan sebesar 15 juta rupiah dan biaya lainnya tentang produksi. Yang kedua, ada sumber dana. Aliran dana dari perencanaan awal bisnis ini menggunakan peminjaman dari bank dengan sistem buka usaha yang nantinya akan dikembalikan sesuai dengan pendapatan perusahaan setiap bulannya. Jadi nanti kita akan meminjam dana ke bank dengan sistem pinjam dana, nanti juga akan dikembalikan apabila kita telah mendapatkan laba dari usaha tersebut. Yang ketiga, ada menghitung aliran kas. Aliran kas dari ide perencanaan bisnis ini menggunakan sistem dari aktivitas pendanaan dengan cara mengevaluasi dari setiap pengeluaran dalam 1 bulan terakhir, lalu melacak kegiatan dengan pemasukan perusahaan yang nantinya akan dijadikan laporan. Nah, setiap bulan kita juga akan melakukan laporan, evaluasi, dan revisi terhadap aliran kas ini. Jadi kita bisa mengetahui pemasukan, pengeluaran, pengurangan, serta penambahan dari biaya yang telah kita gunakan. Nah, teman-teman, itulah presentasi Alan tentang bisnis plan ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekian dulu presentasi Alan dalam video kali ini. Semoga teman-teman mengerti dan paham tentang presentasi bisnis plan yang Alan jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.